Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang untuk siswa-siswi kelas 10 baik IPA maupun IPS. Nah, untuk pertemuan pada pagi atau siang hari ini di semester kedua ini kita masih pertemuan pertama. Untuk pertemuan pertama ini kita lanjutkan dari semester 1. Semester 1 kita sudah bahas bab 1 dan bab 2. Untuk semester 2 ini kita bahas bab 3 dan bab 4. Untuk bab 3 kita akan belajar tentang sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan keruntuhan pemerintahan Islam di Andalusia. Ada beberapa poin yang akan kita bahas tentang itu. Yang pertama yaitu pertumbuhan Islam di Andalusia. Yang poin A, Andalusia sebelum datangnya Islam. Nah, Andalusia itu terletak di benua Eropa yang bagian barat daya. Kemudian ada batas-batasnya. Batas di sebelah timur dan tenggara yaitu Laut Tengah. Di selatan yaitu benua Afrika yang terhalang oleh Selat Gibraltar. Kemudian di bagian barat itu batasnya Samudra Atlantik dan di bagian utara itu Teluk Bisji. Nah, Andalusia itu sebelum dinamakan Andalusia merupakan nama lainnya yaitu Vandal. Kemudian karena Andalusia ini dihuni oleh bangsa Gotik, kemudian nama Vandal itu berubah menjadi Andalusia. Nah, Gotia ini pada saat memerintah bangsa Andalusia itu merupakan kerajaan yang sangat kuat sekali. Tetapi pada akhir pemerintahannya menjadi lemah dengan berdirinya wilayah-wilayah kecil sebagai akibat adanya perpecahan dalam pemerintahannya. Kemudian kondisi sosial masyarakat Andalusia itu dibagi menjadi 3 kelompok atau 3 kelas. Yang pertama yaitu kelas 1, yakni penguasa yang terdiri dari atas raja, para pangeran, pembesar istana, pemuka agama, dan tuan tanah besar. Kemudian kelas 2 itu terdiri atas tuan-tuan tanah kecil, kelompok masyarakat. Kemudian kelas 3 itu terdiri atas para budak yang termasuk budak tani yang nasibnya tergantung pada tanah, pengembala, nelayan, dunia besi, orang-orang Yahudi, dan kaum buruh dengan imbalan makan 2 kali sehari. Nah, demikianlah kondisi sosial masyarakat Andalusia pada waktu dikuasai oleh bangsa Gotik. Kemudian setelah diangkatnya Witiza sebagai Raja Gotik yang terakhir merupakan pembukaan jalan bagi rakyat Andalusia untuk keluar dari kungkungan penderitaan yang telah lama mereka rasakan. Karena apa? Karena pada saat Witiza memimpin ada terjadi konflik antara Witiza dengan Raja Roderick. Kemudian Witiza ini bergabung dengan Julian dan meminta bantuan Musa bin Nusayr untuk mengalahkan Raja Roderick. Nah, ada 2 alasan kenapa Musa bin Nusayr mau membantu Witiza dan Graf Julian. Yang pertama karena antara penduduk Andalusia dengan Afrika Utara terlibat dalam suasana perang. Sebab penduduk Andalusia, terutama yang beragama Kristen, pernah melakukan beberapa kali penyerangan terhadap daerah pantai Afrika yang telah dikuasai oleh kaum muslimin. Kemudian alasan yang kedua, penduduk Andalusia pernah memberi bantuan kepada tentara Romawi dan berusaha menduduki beberapa daerah muslim di pantai Afrika.
Nah, dasar inilah kenapa Musa bin Nusyair mau membantu Witiza dan Graf Julian untuk mengalahkan Raja Roderick. Masuknya Islam ke Andalusia. Nah, sebelum Andalusia itu ditaklukkan, umat Islam itu sebenarnya sudah menguasai Afrika Utara yang menjadi satu provinsi dari dinasti Umayyah pada masa Raja Khalifah Abdul Malik. Nah, Islam mulai masuki Andalusia pada masa Khalifah Al-Walid, salah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Melalui tangan Panglima Musa bin Nusyair dan Tharik bin Ziyad pada tahun 92 Hijriah, bertepatan pada tahun 711 Masehi. Setelah itu Andalusia terus berada di bawah kekuasaan Islam sampai jatuhnya Granada pada akhir kerajaan Islam di Andalusia tahun 872 Hijriah. Nah, masuknya Islam ke Andalusia itu bukan sebagai penjajahan militer, akan tetapi Futuh Islam berperadaban yang berpengaruh menyebarnya ke barat Eropa. Nah, selama Futuh Islam ini terjadi, maka interaksi antara kaum muslimin dengan Kristen di Andalusia dan penduduk asli Andalusia, orang-orang Kristen di Andalusia yang belum masuk Islam tetap diperbolehkan menjaga keyakinannya. Maka dari itu terwujudlah keadilan sosial di tengah masyarakat. Nah, karena letaknya yang strategis, maka Andalusia terus menjadi daerah interaksi antara Islam dan Kristen. Hal ini membuat wilayah tersebut mempunyai karakter dan ciri tersendiri yang menegaskan bahwa peradaban Andalusia adalah peradaban Islam yang mempunyai interaksi budaya, yaitu antara agama Kristen dan agama Islam. Dalam menaklukkan Andalusia itu terdapat 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling berjasa dalam memimpin perang-perang yang melawan Raja Roderick. Kemudian siapa saja pahlawan-pahlawan tersebut atau raja-raja tersebut atau panglima-panglima tersebut, yaitu yang pertama yaitu Tharik bin Malik, kemudian ada Tharik bin Ziyad, dan yang paling berperan adalah Musa bin Nusyair. Tharik bin Malik dapat disebut sebagai perintis dan penyelidik. Ia menyeberangi selat yang berada di Maroko dan benua Eropa dengan satu pasukan perang. 500 diantaranya adalah tentara berkuda. Mereka menaiki 4 buah kapal disediakan oleh Julian, dan penyerbuan itu Tarif tidak mendapatkan perlawanan yang berarti. Ia menang dan kembali ke Afrika Utara membawa harta rampasan yang tidak sedikit jumlahnya. Kemudian Tharik bin Ziyad lebih dikenal sebagai penakluk Andalusia karena pasukannya lebih besar dan hasilnya lebih nyata. Pasukannya terdiri dari sebagian besar suku barbar yang didukung oleh Musa bin Nusyair, dan sebagian lagi adalah orang Arab yang dikirim oleh Khalifah Al-Walid. Nah, pasukan yang dipimpin oleh Tharik bin Ziyad ini menyeberangi selat. Tempat pertama kali Tharik dan pasukannya mendarat dan menyiapkan pasukannya adalah sebuah gunung yang dikenal dengan nama Gibraltar atau Jabal Tharik. Dengan dikuasainya daerah ini, maka terbukalah pintu secara luas untuk memasuki Andalusia. Dalam peperangan di satu tempat yang bernama Bakah, Raja Roderick dapat dikalahkan dari wilayah tersebut. Tharik dan pasukannya terus menaklukkan kota-kota penting seperti Cordoba, Granada, dan Toledo, ibu kota kerajaan Gotik pada saat itu. Kemenangan pertama yang dicapai oleh Tharik bin Ziyad membuka jalan untuk penaklukan wilayah yang lebih luas lagi. Itulah sebabnya kenapa
Musa bin Nusair berusaha membantu perjuangan Thorik dengan membawa pasukan yang lebih besar. Ia memimpin langsung pasukan dan berangkat menyeberangi selat, dan satu persatu kota yang dilewatinya dapat ditaklukkan. Nah, sudah itu masih terdapat penyerangan-penyerangan seperti ke Avirigon pada tahun 734 Masehi, ke Layen pada tahun 743, dan pulau-pulau yang terdapat di Laut Tengah. Contohnya Majorca, Korsia, Sardinia, Kreta, Rhodes, Cyprus, dan sebagian dari Sicilia jatuh ke tangan Islam pada masa Bani Umayyah. Beberapa faktor yang mendorong keberhasilan dan kemudahan perluasan wilayah di Andalusia diantaranya adalah tokoh-tokoh pejuang dan prajurit Islam yang kuat, kompak, dan penuh percaya diri. Sekaligus faktor-faktor yang menguntungkan Islam, yakni kondisi sosial, politik, dan ekonomi Andalusia yang buruk saat itu. Itu saja pelajaran tarikh pada hari ini. Silahkan disimak. Untuk pertanyaannya, silahkan kalian buat komen di YouTube saya sebagai nanti absen kehadiran.